Jadi kami dari Lampung ingin bertanya, fenomena yang saat ini, kami ini selalu berusaha berjuang untuk tentang keadaan Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Ternyata di dalam tubuh kami saat ini justru tidak baik-baik saja. Tadi Habib sampaikan bahwa Allah Maha Pengampun, mengampuni semua dosa. Tapi kami sebagai manusia adalah pemberi maaf. Apa yang harus kami lakukan dengan saudara-saudara kami, bahkan ada mungkin guru kami, kakanda-kakanda kami yang dalam pemikiran kami sedang berkhianat. Sementara khianat itu termasuk dosa yang besar, masuk dalam kategori munafik. Apakah dia masih bisa kita anggap sebagai guru, sebagai sahabat, sebagai saudara, atau harus kita buang? Ini yang menjadi kegelisahan kami, Habib. Mohon maaf, sedikit itu saja. Mohon arahan, mohon petunjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan yang sangat bagus, fokus dan serius. Nah, ini agar menjadi perhatian kita semua, ya ikhwan. Sebelum kita jawab, kita mau menyampaikan sebuah fakta sejarah terlebih dahulu. Atau ada dua bukti fakta sejarah. Kedua, tentang hubungan Nabi dengan orang-orang munafik di zamannya. Jadi di dalam beberapa jihad, orang-orang munafik sudah disertakan. Mereka ikut. Nah, walaupun mereka tetap diawasi, diwaspadai, tapi selama mereka masih punya semangat untuk ikut berjihad bersama Nabi, Nabi buka pintu. Itu fakta sejarah. Jadi ada fakta sejarah. Orang-orang munafik ini disertakan di dalam beberapa perangan. Artinya apa? Dimanfaatkan, tanda kutip ya. Jadi bukan orang munafik ini kita anggap kedudukannya bagus, tinggi, tidak, tapi dimanfaatkan. Artinya fakta sejarah menunjukkan memanfaatkan orang munafik boleh saja kalau itu untuk tujuan perjuangan Islam. Nah, bahkan memanfaatkan orang kafir juga boleh, dan itu terjadi zaman Nabi. Orang-orang kafir di kota Mekah punya persenjataan lengkap untuk perang. Sementara Nabi di Madinah kekurangan senjata. Kemudian Nabi mengontak orang kafir di kota Mekah, pengusaha senjata. Nah, terjadi transaksi jual beli senjata. Mereka yang kirim Nabi senjata, tombak, panah, pedang. Nabi belinya dari orang kafir. Itu kan sama juga memanfaatkan orang kafir. Nah, jadi jangan juga kita, wah ini orang kafir, kita jangan beli dari dia. Ya kita nggak punya senjata, mau perang pakai apa? Nah, makanya nggak ada masalah. Kita memanfaatkan teknologi orang kafir, memanfaatkan senjata orang kafir, sebisa kita manfaatkan buat perjuangan Islam. Nah, kalau orang kafir aja boleh dimanfaatkan, orang munafik juga boleh dimanfaatkan. Itu dulu yang saya mau sampaikan, fakta sejarah. Yang kedua, fakta sejarah lain. Ada seorang sahabat Nabi yang dia sering memberikan kabar pergerakan Nabi di Madinah kepada orang-orang kafir di Mekah. Saudara, dia kasih kabar, dikirim surat lewat kurirnya berangkat menyampaikan surat tersebut bahwa Nabi begini, apa yang dikerjakan oleh Nabi, dan orang-orang beriman dilaporkan. Sejumlah sahabat curiga, khususnya Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi para sahabat ini, mereka itu cerdas. Mereka curiga tapi nggak langsung lapor Nabi. Nah, baru curiga udah lapor Nabi. Enggak, mereka cari bukti dulu. Karena kalau baru curiga tanpa bukti udah melapor, nanti dibantah jadi adu domba. Maka itu Sayyidina Ali dan beberapa sahabat mengawasi sahabat tersebut. Begitu diawasi, ketangkep basah. Nah, dia mengirim salah satu hamba sahayanya, dibekali naik kendaraan kuda ketika itu untuk membawa surat ke Mekah. Nah, akhirnya sang hamba sahaya ini begitu keluar kota Madinah dijegat oleh Sayyidina Ali dan kawan-kawan. Begitu dijegat, ditangkap, dirazia, ketemu suratnya tadi. Nah, baru dibawa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa, Nabi buka sidang. Jadi sahabat yang ngirim membocorkan rahasia Nabi dengan hamba sahaya yang membawa suratnya, dengan Sayyidina Ali dan kawan-kawan yang menang, dan yang lain hadir. Kemudian
disidang oleh Nabi, ditanya, apa betul hamba sahaya tadi diperintahkan oleh sahabat tadi bawa pesan? Betul. Kemudian sahabat tadi tanya, apa betul ini surat dia yang tulis, dia yang kasih kabar tuh ke Mekah tentang kegiatan Nabi? Dia jawab, betul. Semua diakui. Apa Nabi langsung memvonis ini pengkhianat, ini harus dibunuh? Enggak begitu. Nabi kita tuh cerdas. Nabi enggak langsung main hukum, enggak langsung main vonis. Nah, kemudian Nabi tanya kepada sahabat tadi. Kata Nabi, ditanya, kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau lakukan ini? Nabi mau tahu sebabnya dulu. Dari sebab baru kita akan bisa menilai. Memvonis tanpa mengetahui sebab itu satu kecerobohan. Dan Nabi kita bukan manusia yang ceroboh. Nabi itu manusia yang cerdas, teliti, hati-hati. Nah kemudian dijawab oleh sang sahabat tadi, ya Rasulullah, sahabat yang lain ini punya suku kuat-kuat, punya kerabat kuat-kuat di Mekah, sehingga keluarga mereka nggak diancam dan nggak ada yang berani ngancam. Kayak Abu Bakar Siddiq, keluarganya kuat, Umar Ibn Khattab, keluarganya kuat, Utsman Ibn Affan, keluarganya juga kuat, nggak ada yang berani. Sedangkan keluargaku ini lemah. Jadi aku punya keluarga di sana disandra. Mereka minta aku mengirimkan kabar. Sebagai balasannya, keluargaku nggak diganggu ya Rasulullah. Kalau enggak keluargaku disiksa, dibunuh. Tapi demi Allah dia bersumpah depan Nabi, aku memang mengirimkan kabar, tiap bulan mengirimkan kabar. Tapi yang aku kirimkan kabar hanya kegiatan sehari-hari ya Rasulullah. Engkau ke masjid, sholat berjamaah, engkau ke pasar, berdagang atau beli sesuatu, aku nggak pernah kirim kabar yang prinsip. Kabar-kabar rahasia perjuangan tidak pernah aku bocorkan kepada mereka. Jadi yang dikabarin cuman yang biasa-biasa aja. Dan dengan begitu ya Rasulullah, keluargaku aman. Tahu apa jawab Nabi? Nabi senyum ya ikhwan, depan semua sahabat. Kata Nabi apa? Ketahuilah, ini kan ahli Badar. Ini sahabat yang tadi dianggap khianat, ahli Badar. Nah, akhirnya Nabi katakan apa? Ya ahli Badar, hei ahli Badar semuanya, ana percaya sama antum semua, if'alu ma syi'tum, kerjain aja apa yang ente mau. Masya Allah, Nabi bebasin, terusin kerjaan ente, kasih kabar, terusin, yang lain mau kerjain apa aja kerjain, ana percaya sama ente semua. Subhanallah. Jadi maksud kita, kalau ada sahabat kita, apalagi guru kita yang kemudian berbalik arah atau bersimpangan jalan, jangan main tuduh dulu, jangan langsung main kecam. Apalagi sekarang ini zaman medsos, langsung maki-maki di medsos. Bukan begitu cara orang Islam, bukan. Datangi tabayun, Ustaz kenapa begini, kenapa begitu, Ustaz kan salah nih jalannya, antum mestinya begini dong, tidak begini. Nah itu yang mesti kita lakukan. Jadi semua jamaah di sini silakan introspeksi diri, udah tabayun belum atau langsung main tuduh. Nah itu jawaban saya yang pertama. Kita kembali kepada fakta sejarah ya ikhwan. Yang kedua, masih soal fakta sejarah. Sejarah ini sejarah mujahidin di Afghanistan. Dulu sebelum ada Taliban, itu ada perlawanan mujahidin kurang lebih 7-8 faksi waktu melawan Uni Soviet. Mereka semua bersatu. Ada pasukan Mas'ud, ada pasukan Hikmatyar, ada pasukan macam-macam, saudara. Ada Qutbuddin Rabbani dan lain sebagainya, saudara. Nah kemudian suatu ketika ada satu pasukan ini faksi kuat betul, saudara. Betul-betul kuat. Akhirnya apa yang dilakukan oleh musuh, saudara? Diberikan info-info, input-input berita kepada pimpinan mujahidin bahwa komandan yang ini khianat, komandan yang itu khianat. Satu-satu dikasih kabar. Begitu dapat kabar khianat, satu diambil dihukum mati. Bulan besoknya komandan yang satu katanya khianat, diambil dihukum mati. Jadi tanpa tabayun yang syamil kamil, tanpa tabayun yang komprehensif, akhirnya komandan-komandan yang tadinya heroik, komandan-komandan justru yang selama ini memperkuat pasukan, banyak dihukum mati. Akhirnya apa? Begitu komandan-komandan yang tadinya kuat dihukum mati, akhirnya pasukan dia bisa dibunuh oleh musuh. Nah ini pelajaran. Jadi jangan sembarangan nuduh sahabat-sahabat kita sebagai pengkhianat hanya karena informasi.
tanpa tabayun. Setiap informasi tolong ditabayunkan. Allah sendiri berpesan, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Itu kalau berita di medsos, apalagi medsos sekarang bisa dipalsukan dengan AI dan lain sebagainya, jangan percaya. Jadi kalau ada berita dari medsos, berita dari mana saja yang kita dapat, tabayunkan dulu. Kadang-kadang AI ini saudara atau medsos sekarang itu gambar yang tahun berapa bisa digabung yang tahun sekarang, seolah-olah kejadiannya sekarang, padahal kejadiannya dulu ya kawan. Ini sangat berbahaya sekali. Baik, yang terakhir, yang ketiga saudara, saya mau sampaikan pengalaman saya dan kawan-kawan. Waktu tahun 2016-2017 kita gelar aksi 411, aksi 212. Kita melawan penista agama yang ketika itu penista agama dibela, di backup oleh presiden, oleh wakil presiden, oleh panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala BIN, saudara, oleh partai-partai besar, oleh konglomerat, dibela habis-habisan saudara. Nah tapi kenapa kok pada akhirnya kita bisa merobohkan dia, lengser dan longsor saudara. Dia lengser dan longsor, dia gagal di pilkada di Jakarta 2017, bahkan masuk penjara selama 2 tahun. Saudara, kenapa? Kan kita rakyat biasa, kita kan kecil, kita nggak punya kekuatan duit, nggak punya kekuatan politik. Ya, karena ada kebersamaan di antara kita. Nah sekarang pertanyaannya, apa saat itu nggak ada pengkhianat? Ada. Siapa bilang nggak ada ya kawan? Ada. Saya nggak perlu sebutkan satu persatu namanya. Apa nggak ada yang belok saat itu? Apa nggak ada yang langsung membela si penista agama? Saudara, banyak. Nah tapi cara kita bagaimana? Saya ajak teman-teman rapat, tanya, Habib, ini si A khianat, ini si B khianat. Jangan ribut. Jangan ribut. Kalau ente serang dia, ini musuh kita tepuk tangan. Jangan. Kalau dia khianat, anggap kemampuan dia berjuang sampai situ saja. Selesai. Jadi nggak usah kita serang, nggak usah kita temani. Kalau mau nasihati silakan. Nah nanti di babak berikutnya ada yang khianat lagi, sama, jangan diserang. Kalau kita serang, maka kita dengan kita ribut. Waktu itu saya bukan sedikit yang nyerang. Ada yang nyerang dari kalangan habaib juga, dari kalangan kiai juga, ada ormas Islam besar nyerang juga, ngebela-bela si penista agama saudara. Bukan ringan tantangan, tapi jangan ribut dengan mereka. Bukan mereka musuh kita, musuh kita si penista agama. Makanya saat itu saya ajak kawan-kawan pakai kacamata kuda. Tahu kacamata kuda kan? Kacamata kuda bisa lirik kanan enggak? Bisa lirik kiri enggak? Yang dilihat mana? Depan. Yang kita lihat depan. Nih si penista agama. Saya enggak lihat tuh yang belok kanan, belok kiri, uber terus. Sehingga perjuangan berkah. Umat dilihat tetap bersatu. Kalau saat itu kita ladeni mereka, umat lihat Habib Rizik pecah, 411 pecah, 212 pecah, itu pentingnya ribut dia sama dia. Jangan. Bahkan pada saat aksi 55, saya ada di Madinah ketika itu, lagi menuju ke Malaysia. Aksi 5 Mei 2017, saudara, yang mengepung Mahkamah Agung. Umat sudah kumpul hampir 1 juta orang lebih di Istiqlal dan sekitarnya. Tahu-tahu dari panitia ada yang seenaknya membatalkan pakai mic. Saudara-saudara, kita serahkan saja masalah penistaan agama ini kepada Mahkamah Agung untuk memutuskan. Kita nggak usah demo ke sana. Kita terima apapun putusannya. Umat sudah kumpul 1 juta, dia bebaskan. Bukan 1 orang, sekelompok orang megang mic, bicara ngebatalin. Dan itu saya dengar, saya sedang ada di luar. Karena saya terus memantau gerakan tersebut. Saya kontak salah satu pengurus FPI di situ, ambil mic-nya. Ambil mic-nya, nggak usah ribut, ambil mic-nya, sampaikan, kita tetap bergerak. Tetap kita akan kepung Mahkamah Agung. Umat tetap bergerak. Mau ngapain kita ribut sama kelompok itu? Kalau kita ribut di depan, kita pukul lah, rame, bubar acara. Nah buktinya apa? Umat tetap berjalan ke Mahkamah Agung. Diumumkan nanti di Mahkamah Agung ada sambutan orasi pakai video call dengan Habib Rizik. Turun semua ke Mahkamah Agung. Dan itu tekanan terakhir sebelum Ahok tanggal 9 Mei
divonis 2 tahun penjara. Saya nggak perlu ceritain ya siapa-siapa yang khianat, siapa-siapa nggak usah. Jangan ya kawan. Mungkin bagi kita khianat, tapi bagi yang bersangkutan mungkin itu ijtihad dia. Itu mungkin merupakan pemahaman dia tentang persoalan. Saya nggak bisa seenaknya mengatakan dia pengkhianat. Kenapa? Karena dia berjuang dengan saya dari awal. Dari awal berjuang, terus tahu-tahu di tanggal 5 Mei dia mau bubarkan massa. Ini bubarkan massa langsung di lapangan nih. Masa mau dibubarin begitu aja? Kalau massa bubar, kemudian Mahkamah Agung tidak tertekan, Ahok bebas. Nah, jadi itu pengalaman kita. Jadi jangan kita dibikin ribut sesama kita, sehingga umat di bawah nggak tahu kalau kita udah pecah. Nggak ada yang tahu. Mereka tahunya 411 kompak, 212 kompak. Sampai Ahok di penjara, kita tetap kompak. Kenapa? Karena kita nggak mengekspos kesalahan kawan-kawan kita. Begitu Ustadz ya, jelas ya. Nah baik, yang berikutnya masih soal bagaimana cara menghadapi mereka. Kan pertanyaannya begitu. Saya selama ini dengan kawan-kawan di FPI, kalau ada preman 30 tahun maksiat, 30 tahun judi, zina, nyolong, ada segala macam udah, narkoba dia kerjain sampai umur 30 tahun lebih. Kita dakwah supaya dia taubat. Alhamdulillah dia taubat. Dia mau ikut ngaji. Nah, saya mau tanya, bagus tidak? Bagus. Enggak perlu lagi kita ungkit-ungkit kejelekan dia. Itu preman yang 30 tahun maksiat. Kita dakwah, kita sadarin, kita tarik. Lalu bagaimana dengan kawan kita yang 30 tahun berjuang bersama kita? Ada kita punya guru, kita punya kawan 30 tahun berjuang sama kita lurus. Begitu udah 30 tahun, dia jatuh. Berbuat salah. Kok tega langsung kita katakan setan, iblis, jahanam, masuk neraka, pengkhianat. Enggak begitu cara dakwah. Panggil, dudukkan, sidang. Ente kenapa begitu? Ada apa? Kita nasehatin. Semua yang salah-salah saya panggil dulu. Saya panggil. Saya dengerin alasannya apa. Ada yang alasannya masuk di akal, kita maklumi. Ada yang alasannya tidak masuk di akal, kita terangkan. Ente salah ijtihad, ente salah ngambil kesimpulan. Enggak begitu. Dan banyak dari mereka setelah dinasehati, walaupun enggak ikut berjuang lagi, tapi enggak musuhin kita. Nah, dia cuman kemampuan ente sampai di sini ya udah, ente enggak usah berjuang lagi ya. Ente di sini aja, tapi ente jangan nyerang kita. Biar kita tetap ngadepin musuh. Bisa kok dia ikut, saudara. Nah, jadi itu yang perlu saya sampaikan. Jadi nggak perlu sebut nama-nama yang Anda sebutkan tadi. Semua udah saya panggil kemari. Sudah saya panggil kemari dan saya ajak bicara di sini. Saya sudah tegur, ada yang saya sidang, ada yang saya marahin, ada yang saya minta taubat, ada yang saya minta udah ente diam aja deh. Nggak usah ngomong lagi. Ente nggak mau ngebantu nggak apa-apa, diam. Udah cukup, jangan nambah kesalahan. Bisa kok. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Jadi tolong kalau kita punya musuh, Anda punya musuh ini target apa? Incar aja dia, hantem aja dia, terus galakan sampai yang bersangkutan itu menerima hukum yang setimpal. Ada teman-teman yang belok, apalagi guru yang belok, jangan dibilang pengkhianat, jangan. Bisa jadi tuh guru udah 40 tahun ngasih ilmu kepada kita, bisa jadi selama 40 tahun dia lurus. Nah mestinya kalau preman 30 tahun berbuat jahat, kita dakwah supaya dia balik, apalagi guru kita 40 tahun dia ngajar kita, ngasih ilmu, sekali saat dia tersesat jalan, selamatin. Kalau guru kita, saudara kita, kawan seperjuangan kita jatuh dari tangga, bangunin. Jangan dia jatuh dari tangga, tangganya kita ambil, kita hantam lagi gitu. Jangan, bangun. Ayo kau bangun lagi, kau bangkit lagi. Yang sudah, insya Allah ampuni, Allah maafkan. Ayo kita berjuang lagi, ajak. Nah kalau dia masih belum bisa diajak, masih belum bisa move on, enggak apa-apa. Yang penting ente jangan nyerang kita. Nah itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan tadi. Terima kasih. Jazakumullahu khairal jaza. Silakan ada pertanyaan satu lagi. Satu saja dari yang laki-laki. Ini kayaknya satu grup ya. Kalau satu grup jangan dulu. Coba beri kesempatan ke yang lain. Ayo ibu-ibu habis ini. Ya silakan sebelah sana. Maju ke depan. Mic-nya nggak sampai. Maju ke depan sini.
Coba mic-nya disampaikan, dioper ke kanan, terus kanan, sini, kanan, depan. Ya, terus oper aja, operan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, perkenalkan, Ana Ihsan, Presiden Mahasiswa Universitas Pakuan, sekaligus Koordinator Isu Reformasi Hukum BEM seluruh Indonesia, yang nantinya insya Allah teman-teman mahasiswa BEM seluruh Indonesia wilayah Banten sejabodetabek akan aksi di Komnas HAM hari ini, Habib. Nah, temanya terkait militerisasi, Habib, dan juga terkait saudara kita Andri Yunus, yang kebetulan Andri Yunus itu adalah ambang kantung kita yang di Pakuan. Adiknya itu masuk ke BEM juga, dan itu kawan saya Serido. Ya, baik, bagus. Habib, menyambung atau melihat daripada apa yang Habib sampaikan, sebetulnya terbesit di pikiran Ihsan melihat dinamika ataupun romantik dalam konteks gerakan Habib. Hari ini kalau kita melihat daripada gerakan-gerakan yang grassroots, gerakan-gerakan yang turun ke jalan, baik itu dari aliansi mahasiswanya, baik itu dari aliansi buruhnya, ataupun aliansi organisasi lainnya, Ihsan rasa hari ini kita tidak memiliki satu hal, yaitu focal point untuk menyatukan daripada gerakan itu sendiri, Habib. Ihsan jadi aktivis itu terinspirasi dari Habib pada aksi 212 tahun 2018. Nah, pada akhirnya selain Ihsan belajar di perguruan tinggi dan terjun ke dunia aktivis, Ihsan melihat bahwasannya baik itu melihat daripada segi ekonomi, baik itu dari segi politik, pada akhirnya kita melihat bahwasannya perjuangan yang dikatakan bahwasannya persatuan itu tidak ada, Habib. Yang artinya terlalu banyak kepentingan, baik itu kepentingan aliansinya, kepentingan organisasinya, atau kepentingan kampus-kampus lainnya. Nah, makanya kita dari BEM se-Indonesia atau aliansi BEM seluruh Indonesia Kerakyatan ingin meminta nasihat, Habib, ingin meminta pencerahannya dan supportnya, karena melihat hari ini justru yang kita lihat yang betul-betul daripada gerakan-gerakan yang murni, yang betul-betul gerakan-gerakan yang berada di koridor nilai-nilai keadilan, nilai-nilai perjuangan, dan nilai-nilai ideologi Indonesia, ya FPI. Cuman pada hari ini justru kita melihat ada penurunan daripada hujutan daripada ekspresi nilai-nilai tersebut yang dulu pernah dibawa oleh FPI. Nah, sebetulnya banyak teman-teman aktivis itu melihat dari teman-teman yang ada di FPI, Habib. Ya, cuman kenapa hari ini justru melihat problematika yang begitu kompleks pada hari ini, justru FPI itu yang dulu kita lihat bahwasannya sebagai lokomotif daripada gerakan-gerakan masyarakat, lokomotif dari gerakan-gerakan buruh tani, ataupun lokomotif daripada gerakan-gerakan aliansi lainnya, justru itu hanya ada di 212 doang, Habib. Dulu Habib itu begitu progresif, dulu Habib itu begitu aktif dalam mengangkat beberapa isu-isu, sehingga Habib turun ke jalan dengan teman-teman yang ada di FPI. Nah, maka dari itu, selain daripada ini menjadi bentuk keresahan, kenapa dalam gerakan-gerakan kita hari ini untuk mencapai satu keadilan, satu kesejahteraan, kok tidak ada namanya persatuan? Itu yang pertama. Kedua, kenapa hari ini kita melihat FPI jarang untuk turun ke jalan? Di samping itu kita menyesali juga, Habib, kenapa dulu juga kita tidak turun dengan FPI pada saat itu, Habib? Itu dia, Habib. Ya, cuman ini menjadi salah satu sumbu atau spirit semangat kita, baik itu spirit reformasi, baik itu spirit revolusi yang Habib berikan kepada kita, khususnya kita di kalangan anak-anak muda ataupun mahasiswa, Habib. Terima kasih, Habib. Jazakumullahu khairal jaza. Ya, silakan duduk di situ aja, jangan jauh-jauh, duduk di situ, di bawah tiang kan ada kosong. Iya. Terima kasih, jazakallahu khair. Satu pernyataan sekaligus juga pertanyaan yang bagus, fokus, dan serius. Saya apresiasi semua gerakan masyarakat, apakah itu gerakan mahasiswa, apa itu gerakan buruh, apakah itu gerakan para aktivis lainnya, kita mendukung selama gerakan-gerakan tersebut betul-betul murni untuk membela agama, bangsa, dan negara. Tolong dicatat ya, saya tidak hanya mengatakan bangsa dan negara,
selalu saya utamakan agama, bangsa, dan negara. Karena kalau kita bela agama, umat Islam kalau bela agama pasti bela bangsa dan negara. Tapi kalau orang bela bangsa dan negara, belum tentu dia bela agama. Nah, itu satu dulu yang saya mau garis bawahi. Kedua, tadi yang disampaikan soal Andri Yunus yang disiram air keras, FPI secara resmi 1 hari kejadian langsung memberikan pernyataan sikap, dan kita langsung mendorong pemerintah jangan coba-coba itu disembunyikan, itu harus dibongkar. Bahkan kita minta diusut sampai ke akar-akarnya supaya yang bertanggung jawab harus dihukum. Jangan seperti KM50, sampai hari ini satu pun tidak ada yang ditunjukkan ke masyarakat, tidak ada yang dihukum, bahkan dibuat pengadilan dagelan seolah-olah para pelaku itu melakukan kebaikan. Nah, jadi itu yang perlu kita sampaikan. Kita menolak ya kawan, segala macam bentuk kekerasan kepada para aktivis, kepada mahasiswa yang sedang menyuarakan suara keadilan. Jadi sekali lagi, tidak usah khawatir, tidak usah ragu dan bimbang. Sampai hari ini FPI seperti FPI yang dulu dalam soal menegakkan amar ma'ruf nahi munkar serta melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Tapi memang ritme perjuangannya yang berubah. Nah, kenapa ritme perjuangan ada berubah? Ada penyesuaian yang FPI harus hati-hati. Pengalaman FPI dari tahun 98 sampai tahun 2020 FPI dibubarkan, kita ini punya pengalaman, udah segudang pengalaman, di mana kita pernah berjuang sendirian, tanpa ada yang bantu kanan kiri, jangankan gerakan kiri, gerakan apapun, sesama ormas Islam pun dulu menjauh. Ya, jadi banyak, kita udah pengalaman. Dan puncaknya waktu 411, 212 dan seterusnya ya ikhwan, itu juga menjadi catatan buat kita. Nah, pengalaman-pengalaman ini tentunya wajib menjadi pelajaran buat FPI agar ke depan sedikit lebih berhati-hati. Baik, silakan ibu-ibu sebelum saya tutup, 2 saja, jangan dari satu kelompok Bu ya. Ini 2 satu barisan atau beda? Beda. Baik, di situ ada Bunda Mary, satu lagi. Ya, silakan, coba mic-nya ditarik lurus biar nyampe. Oh, tuh di belakang ada tuh, di belakang sudah ada tuh. Ya, silakan. Singkat, padat, ringkas, jelas Bu ya. Baik, terima kasih Habib Rizik yang sangat saya hormati. Nama saya Vera Habib. Ya. Saya dari Bogor. Yang saya tanyakan seperti ini Habib, kita semua di sini kan orang tua yang mungkin mempunyai generasi muda ya Habib, mempunyai anak ya. Generasi muda. Bagaimana menurut Habib untuk membentuk akhlakul karimah untuk anak-anak kita, para generasi muda, dalam keadaan negara yang sangat tidak stabil, negara yang tidak baik-baik saja, negara yang bisa kita katakan kita sendiri sampai bingung ya sebagai orang tua Habib. Bingung bagaimana gitu. Sementara kita mungkin kan mengarahkan sebagai orang tua, mengarahkan anak kita ke arah yang baik pastinya Habib kan. Tapi kan dengan adanya media sosial, dengan adanya HP, Android segala macam itu kan bisa mempengaruhi anak-anak kita dalam keadaan negara seperti ini. Itu menurut Habib bagaimana Habib untuk membentuk anak-anak kita sebagai generasi yang akhlakul karimah? Terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaan saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Vera. Langsung saja Ibu yang satu lagi Bunda, nanti kita jawab sekaligus. Bunda Mary dari Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Habib. Alhamdulillah kami dari Lampung datang beserta rombongan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, dan dibersamai pula dengan Bunda Kurnia, ada Bang Rustam dan Bang Rizal Fadila. Habib, kami tidak bertanya, hanya sedikit harapan. Alhamdulillah sekarang kami merasa senang sekali bahwa pemerintahan Bapak Prabowo sudah membuka ruang dialog dengan para ulama, sudah diberikan tempat, ruang untuk diskusi. Jadi ini merupakan bagi kami adalah harapan kedepannya dengan momen seperti itu,
jika dilakukan itu secara berkala atau terus-menerus, mudah-mudahan persoalan di negara kita ini bisa selesai dengan baik-baik dan anak bangsa tidak terpecah belah, saling bertikai satu sama lain. Kami hanya seandainya nanti ketemu dengan Bapak Prabowo, kami sangat berharap yang pertama adalah penegakan hukum yang berkeadilan. Seperti contoh satu, kasus Sylvester yang sudah inkrah di tahun 2019, tanggal 20 Mei itu sudah inkrah, ketetapan dari Mahkamah Agung, divonis 1,5 tahun, sampai hari ini pun belum juga dipenjarakan. Ini kan sudah ganti rezim. Kami harapkan kepada para ulama untuk menyampaikan kepada pemimpin negeri ini, tolonglah supaya, karena sering sekali kegaduhan terjadi akibat dari penerapan hukum yang tidak berkeadilan. Contoh kedua, Habib, mohon izin, seperti kemarin KPK memberikan kepada mantan Menteri Agama untuk tahanan rumah. Seorang koruptor diberikan kesempatan untuk menjadi tahanan rumah. Mungkin kalau tidak ada netizen yang rame, mungkin itu tidak akan dikembalikan lagi ke rutan. Sementara terus terang Habib, dulu saya juga pernah dipenjara gara-gara mengkritik Menteri Agama yang menganalogikan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Saya Habib di Pengadilan Negeri Lampung Utara divonis bebas. Saya adalah korlap aksi yang mengkritik Menteri Agama, dikenakan delik merekrut dan memperalat anak untuk kepentingan militer gara-gara ada anak santri yang datang yang dibawa oleh ustadznya. Ini kan kriminalisasi. Hari ini Menteri Agama tersebut diduga kena kasus korupsi. Kok hari ini bisa KPK untuk memberikan kebijakan bisa menjadi tahanan luar, sedangkan di luar sana Habib ada pencuri-pencuri singkong, ada nenek-nenek yang mencuri sekarung singkong aja di penjara. Jadi kami mohon ketika para ulama ini nanti ketemu dengan Bapak Presiden Prabowo, penerapan hukum yang tidak berkeadilan seperti inilah yang kadang-kadang menjadi polemik di masyarakat. Akhirnya antara misalnya pendukung Jokowi yang kemarin itu memang rezim di masanya Jokowi, kita yang merasa dikriminalisasi tidak terima, pecahlah anak bangsa ini. Itu saja Habib. Terus terang kami alhamdulillah, kami ini sangat fakir ilmu, sangat fakir adab, tetapi kami sangat mencintai ulama, terbukti dengan hari ini mahasiswa hadir di sini. Kami emak-emak semua mencintai ulama, kami hadir di sini. Dan terima kasih kepada Bapak Prabowo yang sudah memberikan waktu, bahkan utusannya ada juga Umaroh yang mendatangin ulama dan mungkin ada juga yang mengunjungi Habib. Alhamdulillah. Dan contoh yang ketiga Habib, seperti kasus KM50, itu kan juga penerapan hukum yang tidak berkeadilan. Itu saja Habib. Harapan kami semua anak bangsa ini berhenti bertikai dengan dipimpin oleh Bapak Prabowo yang insya Allah memberikan kebijakan peraturan yang memang berpihak kepada masyarakat dan berkeadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mary atas pernyataannya. Bukan pertanyaan ya, pernyataan. Semua sudah dengar apa pernyataannya, tinggal disimak, diambil manfaatnya. Kembali kepada Ibu Vera yang menanyakan tadi soal bagaimana soal pendidikan anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya cintai, walau bagaimanapun juga pendidikan anak itu yang pertama dan utama adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Nabi menyatakan dalam hadisnya, saudara, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Jadi saudara, kata Nabi, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, dalam keadaan
suci, saudara. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yang akan menentukan ke depan. Apakah kedua orang tuanya yuhawidani, anak-anaknya itu dijadikan Yahudi, au yunassirani, atau anak-anaknya itu dijadikan Nasrani, au yumajjisani, atau anak-anaknya itu dijadikan Majusi, para penyembah api, saudara, atau bagaimana? Jadi anak yang baru dilahirkan itu ibarat gelas yang kosong. Nah, tinggal kita ngisinya. Mau ngisi pakai kopi yang hitam, atau coklat, atau air putih, atau susu, itu tergantung kedua orang tuanya. Jadi saya mau garis bawahi dulu sebelum kita bicara tanggung jawab pemerintah, kita bicara tanggung jawab orang tua dulu. Mau ini negara terbalik lagi. Yang tanggung jawab mendidik anak adalah orang tua. Itu satu yang saya mau sampaikan. Jadi orang tua itu penanggung jawab utama daripada pendidikan anak-anaknya. Terus yang kedua, Islam juga sudah mengajarkan kepada orang tua bagaimana cara untuk mendidik anak. Yang pertama, dari segi makanan kasih yang halal, pakaian kasih yang halal. Jangan sekali-kali ngempani anak-anak kita dengan yang haram. Karena begini Pak Bu ya, makanan haram itu merusak rohani sebagaimana makanan kotor merusak jasmani. Makanan kotor merusak jasmani, makanan haram merusak rohani. Walaupun si anak nggak tahu kalau itu haram, walaupun si anak belum ada dosa kalau makan yang haram, apalagi dia nggak tahu bapak ibunya yang ngempanin dia yang haram, tapi tetap akan ada efek terhadap perkembangan rohaninya. Saya kasih contoh, roti yang kotor dibuang ke tong sampah, udah banyak kuman, udah banyak bakteri, saudara. Diambil sama anak kecil, dimakan. Si anak kecil gak salah, anak kecil belum tahu etika, belum tahu hukum, belum tahu soal kebersihan. Tapi saya mau tanya, kira-kira si anak bakal keserang penyakit tidak? Bisa keserang, bisa diare, bisa disentri, saudara. Walaupun si anak gak tahu, si anak gak dosa, tetap aja efek daripada bakteri dan kuman akan menyerang kesehatan jasmaninya. Begitu juga makanan haram. Walaupun si anak nggak tahu itu makanan haram, kalaupun dia tahu juga dia belum ngerti hukum, nggak dosa. Tapi begitu si anak memakan makanan yang haram, makanan itu akan merusak rohaninya. Makanya kalau tiba-tiba anak yang dari kecil sampai gede makan yang haram, begitu dewasa dia ngelawan sama ibunya, ngelawan sama bapaknya, saudara, nggak punya adab, nggak punya akhlak, saudara, buru-buru mau diajarkan agama, dia menjadi anak yang rusak di tengah masyarakat. Nah, jangan salahkan orang lain, salahkan kita sebagai orang tua kalau selama ini kita kasih makan yang haram, ya kawan. Makanya dalam Al-Quran Allah ingatkan kita, saudara, kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Ini menarik. Allah suruh kita makanlah dari yang thayyib, baru kamu beramal soleh. Kok disuruh makan yang thayyib dulu, baru disuruh beramal soleh? Kenapa bukan disuruh beramal soleh dulu, baru makan yang thayyib? Kulu minat thayyibat, makan dulu yang thayyib. Yang thayyib itu apa? Yang halal dan sehat. Makanan kadang-kadang halal tapi nggak sehat. Orang kena diabetes makan gula, gula halal tapi sehat atau enggak? Nggak sehat, saudara. Nah, orang punya tensi tinggi, saudara. Nah, kemudian dia makan daging-dagingan, saudara. Daging halal, daging kambing dia makan halal, tapi nggak bagus buat kesehatan tensinya, saudara. Nah, tapi yang Allah suruh kulu minat thayyibat, makan yang thayyib. Setiap yang thayyib itu pasti halal. Setiap yang halal belum tentu thayyib. Kalau udah disebut thayyib berarti halal juga, sehat juga. Untuk apa? Menjaga kesehatan rohani dan jasmani. Makanya Allah suruh kulu minat thayyibat. Makan dulu tuh yang halal, yang thayyib, yang sehat. Wa'malu sholihat, baru kamu beramal soleh. Artinya apa? Amal soleh jadi gampang kalau makanan kita thayyib. Makanannya halal, makanannya sehat. Nanti sholatnya gampang, ngajinya gampang, berjuangnya gampang, makan yang halal. Nah, ini juga berlaku buat anak-anak kita. Itu pertama, Ibu. Bagaimana soal tanggung jawab kita? Jadi pertama, saya ingatkan tadi, pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tua. Kedua, kasih makan, kasih pakaian yang halal. Dan yang ketiga, didik dia sesuai dengan pendidikan yang diajarkan oleh Nabi. Salah satu contoh, Nabi mengatakan, saudara, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'a. Perintahkan anak-anakmu sholat saat mereka berusia 7 tahun. Nabi yang suruh.
Anak 7 tahun belum wajib sholat, Bu, tapi Nabi suruh ibunya, bapaknya, suruh dia sholat. Suruh dia sholat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyar. Pukul tuh anak kalau dia nggak mau sholat saat usia mereka sudah 10 tahun. 7 tahun jangan dipukul, disuruh aja. Nah 10 tahun saudara pukul kalau dia nggak mau sholat dengan pukulan yang tidak melukai, dengan pukulan yang tidak membahayakan. Cukup dengan pukulan yang membuat dia jerah kalau dia meninggalkan sholat. Ini kan pendidikan dari Nabi. Insya Allah, Bu, kalau cara pendidikan ini kita jaga, walaupun dunia ini mau kiamat, insya Allah anak kita tetap selamat. Jadi nggak usah khawatir dengan perilaku pemerintah yang tadi kita katakan udah morat marit ini, udah nggak jelas, nggak baik-baik saja. Yang memang wajar kalau kita khawatir, tapi jangan sampai kekhawatiran kita berlebihan sehingga kita nggak melaksanakan kewajiban kita sebagaimana mestinya. Saya rasa jelas, Ibu, ya. Tapi betul kata Ibu tadi, pemerintah harus terlibat, medsos harus ditertibkan. Nah, jangan sampai orang buka HP begitu gampang untuk mendapatkan gambar-gambar porno atau film-film kekerasan. Itu tanggung jawab pemerintah, wajib ditertibkan. Begitu juga pemerintah jangan sembarangan membiarkan barang-barang haram diperjualbelikan di luar, termasuk minuman keras. Nah, minuman keras kan diizinkan oleh pemerintah untuk diperjualbelikan, saudara. Nah, kita kalau mengikut syariat Islam, haram, nggak boleh diperjualbelikan. Begitu juga judi online dan lain sebagainya, wajib ditutup. Karena itu semua bisa merusak, bukan hanya merusak anak-anak kita, bahkan orang tuanya ikut rusak juga, Bu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, sebelum kita bersalaman, kita bisa foto bersama, bergrup ya ikhwan. Saya mau ingatkan, ini kan di sini nih banyak emak-emak aktivis, ada mahasiswa-mahasiswa aktivis, ada jawara, ada juga Laskar FPI dan lain sebagainya. Saya mau ingatkan sekali lagi, supaya para mahasiswa juga tahu, para habaib dan para ulama, para dai di bidang agama, mereka bukan oposisi, tapi mereka adalah dai yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Apa beda amar ma'ruf nahi munkar dengan oposisi? Beda. Satu, oposisi itu gerakan politik. Oposisi itu gerakan politik. Mereka melakukan satu gerakan politik untuk mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkuasa. Tapi sayangnya banyak gerakan oposisi tidak lagi objektif tapi subjektif. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan politik. Ada kepentingan politik untuk menunjukkan kepoweran daripada kelompoknya dan untuk menunjukkan kelemahan lawan politiknya. Sehingga kadang-kadang keputusan pemerintah yang sudah bagus sekalipun tetap mereka kritik. Mereka nggak mau tahu. Apalagi kalau keputusan pemerintah salah. Kalau keputusan pemerintah salah, udah kiamat, habis dihantam oleh oposisi. Jangankan keputusan yang salah, yang buruk, keputusan baik aja dianggap salah, dicari-cari kesalahannya, itu oposisi. Tapi kalau nggak begitu, ada kebijakan pemerintah kita pelajari. Kalau keputusan itu bagus, saudara, maka para ulama akan memberikan apresiasi. Jadi kalau ulama memberikan apresiasi atas suatu kebijakan, jangan langsung dituduh ini ulama istana, ini ulama ngejilat, ini ulama su. Enggak begitu. Belum tentu, saudara. Kita lihat dulu yang dipuji apanya, yang diapresiasi bagian mananya. Saudara pelajari. Nah, supaya ini masyarakat jadi cerdas, saudara. Enggak ikut-ikutan, hanya bisanya mengkritik saja. Sebaliknya, kalau ulama melihat ini keputusan berbahaya, bertentangan Quran, bertentangan dengan hadis, atau ini bisa menindas rakyat atau membahayakan negara, saudara. Nah, kalau sudah begitu, para ulama wajib untuk menolak, bahkan wajib untuk mengkritik, bahkan wajib untuk berjuang mencabut atau mengganti keputusan tersebut dengan keputusan yang baik, saudara. Itu namanya amar ma'ruf nahi. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi jangan ulama disama-samain sama oposisi. Jangan juga oposisi mencoba memprovokasi ulama. Setiap gerakan mereka ulama mesti ikut, belum tentu. Ulama akan mempelajari dulu, oh ini gerakannya benar nih, ini bagus nih, ini sesuai nih dengan ajaran agama, kita ikut ya ikhwan. Oh ini gerakan bahaya,
mecah belah bangsa nih, nggak bakal kita ikut, saudara. Nah, maka itulah di FPI ada majelis syuro, ada ulama-ulama menjadi majelis syuro. Kebetulan di sini Habib Hanif. Nah, ini sebagai sekretaris majelis syuro FPI yang mengumpulkan para ulama, para habaib senior duduk di majelis syuro, itu yang mempertimbangkan, dipelajari keputusan, oh ini bagus, oh ini nggak bagus, oh ini jelek, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang akan memberikan masukan kepada DPP FPI untuk bergerak atau tidak bergerak, ikut atau tidak ikut, ya ikhwan. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Jadi sekali lagi, ulama itu bukan oposisi. Ulama itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Nah, baiklah. Sebelum saya akhiri, saudara, jangan juga ada yang suudzon pada para ulama. Oh, ulama kemarin diundang oleh presiden, bagus. Mereka bisa menyampaikan protes, bisa menyampaikan kritik, bisa menyampaikan usul, bisa menyampaikan saran. Saudara, kenapa kita mesti suudzon? Saudara, saya sudah 5 kali diundang, saya nggak pernah datang. Diundang oleh presiden untuk pertemuan ini, pertemuan itu, saya nggak pernah datang. Cuman yang kelima kemarin, karena undangannya buka puasa bersama, saya kirim Habib Hanif. Nanti Habib Hanif bisa cerita sedikit. Banyak ulama-ulama besar yang hadir. Dan jangan dipikir ulama itu ketemu presiden diam. Enggak begitu, saudara. Kalau tadi yang berpesan, tolong sampaikan ini ke Bapak Presiden soal penegakan hukum, udah berkali-kali disampaikan. Nah, jadi ibu-ibu juga nggak usah khawatir. Nah, jangan ibu-ibu berpikir bahwa pesan amanat ibu-ibu dan para aktivis mahasiswa nggak disampaikan. Siapa bilang? Saudara, 1 tahun lebih, hampir tiap hari kita sampaikan pesan, saudara, terus. Tapi yang ngambil keputusan bukan ulama. Kita ngasih tahu presiden, yang ngambil keputusan siapa? Yang ambil keputusan siapa? Bisa ulama maksa? Nggak bisa, bukan ulama kok presidennya, saudara. Nah, jadi sekali lagi, jangan ada yang suudzon seolah-olah ulama tidak menyampaikan. Enggak, Habib Hanif waktu menghadap presiden sekaligus juga menyampaikan surat dari DPP FPI dan juga melakukan siaran pers, yaitu di halaman tempat presiden. Saudara, kami tetap nggak setuju kok dengan BOP, Bob. Walaupun presiden sudah menjelaskan alasannya begini, alasannya begini, alasan begini, enggak, kami nggak setuju. Kami lihat itu masih bisa perlu dikritisi kok. Sampai hari ini FPI nggak setuju Indonesia masuk, Bob. Nah, jadi sekali lagi, jangan juga ada yang suudzon kalau udah ketemu pejabatnya berarti udah nurut sama pejabat. Karena saya lihat di medsos, ada seorang aktivis di medsos, dia buat karikatur. Ada santri pakai kain, pakai baju koko putih rapi, ngikut ulama. Ada ulama pakai jubah, pakai sorban, pakai imamah, ngikut ke presiden. Nah, ada presidennya ngikut ke Trump, saudara. Ini penghinaan terhadap ulama. Dia mau kritik presiden, silakan. Dia mau kritik presiden mengikuti kemauan Trump, kritik yang keras, kita dukung. Tapi kalau dia mau menghina ulama, dia menghina santri, itu bukan caranya. Kurang ajar, tidak punya adab, saudara. Nggak bisa. Dan ini akunnya akun centang biru, saudara. Aktivis kok kurang ajar. Jangan seenaknya menghina ulama, saudara. Saya tidak pernah mau hadir diundang oleh Bapak Presiden berkali-kali, tapi saya tidak punya hak untuk suudzon kepada ulama-ulama yang diundang untuk diskusi dengan Bapak Presiden. Bahkan saya bersyukur Presiden mengundang ulama. Ulamanya nggak sembarangan. Ulama dari Lirboyo, kemudian dari Ploso, dari Gontor, ulama-ulama besar, pesantren-pesantren besar, dan mereka bicara, saudara. Bagus, saudara. Kalau ulama mendekat ke presiden karena diundang, diminta nasihat, ulama memberikan nasihat, saya tanya, bagus tidak? Bagus tidak? Bagus. Nih ulama jauh salah, dekat salah. Jauh dibilang oposisi, dekat dibilang ngejilat. Jangan begitu. Kita menilai segala sesuatu dengan objektif, jangan subjektif. Kira-kira jelas tidak? Soal di tempat Habib Rizik banyak tamu datang, betul? Ada menteri yang datang, ada pimpinan dewan yang datang, ada anggota dewan yang datang. Dia datang, dia mau bertanya, dia datang mau diskusi, dia datang minta nasihat. Bagus tidak? Saya terima, saudara. Selamat datang untuk kebaikan, saudara. Saya terima. Setan mau datang lagi, saya terima. Cuma kalau setan mau ngomong, saya nggak kasih. Kira-kira jelas nggak? Paham?
Nah, jadi nggak usah khawatir, semua jamaah di sini. Apa keluhan Anda selama ini soal penegakan hukum dan lain sebagainya sudah kami sampaikan. Bahkan kami berikan sederet nama untuk diberhentikan saudara dari Kabinet Merah Putih. Karena nama-nama ini bermasalah. Ada yang terlibat korupsi, ada yang terlibat pelanggaran HAM, ada yang terlibat KM 50, saudara. Ada yang terlibat penyalahgunaan wewenang, saudara. Ada yang terlibat KKN dan lain sebagainya. Kita kasih kok. Kasih mereka datang kemarin, saya unjukkan ini nama-nama bermasalah. Berhentiin kalau betul-betul ingin menjadi kabinet yang bersih dan kabinet yang bertanggung jawab. Nah, urusan mereka belum jalankan itu persoalan lain. Itu bukan lagi tanggung jawab saya. Kira-kira jelas tidak?